Selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Di video kali ini saya akan membahas soal ulangan semester 2 untuk jenjang SMA maupun SMK untuk kelas 11. Nah, kurikulum ke-13 soal pilihan ganda disertai kunci jawaban. Nah, di video kali ini khusus akan membahas soal-soal dalam bentuk pilihan ganda disertai dengan kunci jawaban. Harapan Bapak bagi kalian semua biarlah soal-soal ulangan ini menjadi gambaran buat kalian dalam menghadapi semester 2 atau semester genap. Sekarang kita masuk di pembahasan soal ulangan semester 2 kelas 11. Nomor 1. Sekolah yang mengembangkan kebudayaan dalam pembentukan karakter Kristiani akan mengembangkannya berdasarkan A. Situasi sekolah, B. Kebutuhan sekolah, C. Kurikulum sekolah, D. Nilai-nilai Kristiani, E. Nilai-nilai Pancasila. Jawaban D. Nomor 2. Salah satu tanggung jawab dan tugas orang tua adalah sebagai pengawas. Tokoh Alkitab yang gagal menjadi pengawas di dalam keluarganya adalah A. Ananias, B. Mordekai, C. Abimelek, D. Abraham, dan E. Imam Eli. Jawaban E. Nomor 3. Adi merasakan beratnya perjuangan sebagai mahasiswa Kristen. Ia jauh dari keluarganya, tetapi ayah dan ibunya selalu mendukung untuk maju. Adi berhasil karena kedua orang tuanya menjadi A. Pendidik, B. Pendeta, C. Pengawas, D. Motivator, dan E. Konselor. Jawaban D. Nomor 4. Hofni dan Pinehas menjadi anak-anak yang berani melanggar kekudusan Allah dan mementingkan kepentingannya sendiri. Hal ini terjadi karena orang tuanya mendidik dengan pola A. Otoriter, B. Otoriatif, C. Protektif, D. Memanjakan, dan E. Membiarkan. Jawaban E. Nomor 5. Sebagai pengawas, orang tua harus menegur atau memberi sanksi sesuai disiplin dalam keluarga jika melakukan kesalahan. Alkitab mengingatkan jika marah tidak boleh A. Memukul sebagai hukuman, B. Marah sampai matahari terbenam, C. Membangkitkan amarah di hati anaknya, D. Menghukum sampai anak bertobat, E. Membiarkan jika tidak mau diatur. Jawaban B. Nomor 6. Sebagai seorang sahabat yang penuh kasih terhadap anaknya, Ibu Marta harus A. Menyelesaikan semua tugas anaknya, B. Mendengarkan cerita anaknya dengan sabar, C. Membiarkan anaknya belajar sendiri, D. Menemani anaknya pergi kemana saja, E. Meminjamkan uang kepada anaknya. Nomor 6. B. Nomor 7. Hana menyerahkan Samuel agar bertumbuh mengenal Tuhan melalui asuhan Imam Eli. Hana mendukung perkembangan kepribadian Samuel. Pola yang diterapkan oleh Hana adalah A. Memanjakan, B. Membiarkan, C. Otoriter, D. Protektif, dan E. Otoriatif. Jawaban E. Nomor 8. Yosua menjadi kepala keluarga yang diteladani keluarganya dengan keputusannya tentang A. Hanya menyembah kepada Tuhan, B. Memasuki tanah Kanaan, C. Kewajibannya membinasakan Ai,
D. Mengganti Musa memimpin Israel, dan E. Berani mengepung tembok Yeriko. Jawaban A. Nomor 9. Keluarga adalah wadah utama dan pertama bagi pendidikan anak. Karena itu keluarga melakukan hal penting, yaitu A. Rajin ke gereja, B. Mencukupi kebutuhan, C. Masing-masing berdoa, D. Meletakkan dasar, dan E. Pasti menjadi berkat. Nomor 9, jawaban D. Nomor 10. Ribka mengajari Yakub dalam segala hal. Hal ini menggambarkan bahwa Yakub bertumbuh menjadi anak yang A. Manja dan malas, B. Tidak inisiatif, C. Tidak bertanggung jawab, D. Bergantung kepada orang tua, E. Taat pada perintah ibu. Jawaban D. Nomor 11. Sekolah dasar pada abad pertama Masehi yang berasal dari tradisi Yahudi adalah A. Sinagoge, B. Bet Sefer, C. Bet Midrasah, D. Sekolah keluarga, E. Gereja mula-mula. Jawaban B. Nomor 12. Rumah tempat para orang tua memberikan pengajaran kepada anak laki-laki pertama-tama adalah A. Kemah, B. Bait suci, C. Sinagoge, D. Ruang atas, dan E. Kemah. Jawaban C. Nomor 13. Orang tua mestinya memberikan dukungan, dorongan bagi kemajuan dan perkembangan anak. Orang tua melaksanakan tugasnya sebagai A. Teladan, B. Motivator, C. Sahabat, D. Inspirator, dan E. Konselor. Jawaban B. Nomor 14. Cindy bertumbuh menjadi anak yang kurang bertanggung jawab dan tidak mandiri sebab sejak kecil orang tuanya yang menentukan segala sesuatu untuk dirinya. Pola didik dalam keluarga Cindy adalah pola didik A. Otoritatif, B. Otoriter, C. Protektif, D. Membiarkan, E. Memanjakan. Jawaban B. Nomor 15. Lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk memberikan materi ajar yang lebih bersifat akademis dan berlaku secara universal adalah A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Media massa, E. Balai pelatihan. Jawaban B. Nomor 16. Evan mempunyai teman yang banyak. Ia terkenal ramah dan tidak sombong. Teman-temannya menyukainya. Hal ini terjadi karena orang tua Evan menanamkan nilai-nilai A. Sosial, B. Agama, C. Moral, D. Susila, dan E. Etika. Jawaban E. Nomor 17. Contoh lembaga pendidikan formal adalah A. Balai pelatihan, B. Lembaga masyarakat, C. Berbagai media massa, D. Balai pelatihan negeri, dan E. Sekolah dasar dan menengah. Jawaban E. Nomor 18. Keluarga memberikan suasana cinta kasih yang murni sehingga anak bertumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan menyayangi orang lain. Ini termasuk tanggung jawab keluarga untuk menanamkan nilai-nilai A. Moral, B. Agama, C. Sosial, D. Spiritual, dan E. Emosional. Jawaban D. Nomor 19. Ayah dan ibu adalah figur yang akan diteladani dalam perkataan, sikap, perilaku, dan perbuatannya. Melalui figur tersebut, anak belajar nilai-nilai A. Agama, B. Sosial, C. Moral,
D. Spiritual, dan E. Emosional. Jawaban C. Nomor 20. Penciptaan telah dimulai dengan kebudayaan yang kudus di Taman Eden, hingga kebudayaan itu tercemar ketika A. Manusia jatuh ke dalam dosa, B. Adam ikut berdosa dengan Hawa, C. Ular menggoda Hawa, D. Manusia mengetahui ketelanjangannya, dan E. Manusia diusir dari Taman Eden. 20. Jawaban A. Nomor 21. Kota ini penuh dengan patung berhala. Filsafat berkembang pesat di sana. Paulus memanfaatkan konteks budayanya sehubungan dengan sebuah mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Untuk mengabarkan Injil ini terjadi di kota A. Yerusalem, B. Athena, C. Antioquia, D. Korintus, dan E. Filipi. Jawaban B. Nomor 22. Paulus mengingatkan jemaat untuk memperhatikan cara berpakaian dan berpenampilan sebagai pengikut Kristus. Nasihat ini ditujukan kepada jemaat di kota A. Athena, B. Filipi, C. Korintus, D. Yerusalem, dan E. Antioquia. Jawaban C. Nomor 23. Yang memandang Alkitab sebagai filsafat agung adalah seorang ahli hukum gravitasi dan gerakan dinamika bernama A. Francis Bacon, C. Michael Faraday, C. Isaac Newton, D. John Herschel, dan E. Samuel F. B. Morse. Jawaban C. Nomor 24. Pak Salomo membakar selendang tenun karena selendang tenun tersebut adalah budaya suku. Sikap ini tergolong dalam sikap A. Antagonis, B. Dominasi, C. Akomodasi, D. Dualisme, dan E. Pengudusan. Jawaban A. Nomor 25. Pelaksanaan adat istiadat dalam upacara pernikahan di gereja dapat memberi peluang terjadinya sinkretisme. Ini tergolong dalam sikap yang A. Antagonis, B. Dominasi, C. Akomodasi, D. Dualisme, dan E. Pengudusan. Jawaban C. Nomor 26. Tokoh yang menjadi teladan dalam pembaruan dan perubahan kebudayaan dengan mempertahankan kebenaran sejati adalah A. Paulus, B. Petrus, C. Nikodemus, D. Tuhan Yesus, dan E. para rasul. Jawaban D. Nomor 27. Pada abad pertengahan, keterlibatan gereja dalam pengembangan ilmu pengetahuan sangat menonjol, yaitu A. menentukan teori ilmu pengetahuan, B. menentang teori kemanusiaan, C. menentukan benar tidaknya suatu teori, D. memberikan jaminan kepada para ilmuwan, dan E. menghapus ilmu pengetahuan untuk mengutamakan hal iman. Jawaban E. Nomor 28. Alkitab dan hanya Alkitab tanpa penambahan dan pengurangan apapun oleh manusia adalah satu-satunya tuntunan yang memadai bagi setiap pribadi sepanjang waktu dan setiap keadaan. Iman kepada ketuhanan dan pekerjaan Kristus adalah pemberian Allah, dan bukti dari iman ini adalah ketaatan kepada perintah Kristus. Ini adalah pernyataan dari A. Isaac Newton, B. Francis Bacon, C. Michael Faraday, D. John Herschel, dan E. Samuel F. B. Morse. 28. Jawaban C. Nomor 29. Di samping hukum alam, ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum ilahi yang dinyatakan oleh Allah.
Pada abad pertengahan, gereja menguasai seluruh kebudayaan karena menganggap bahwa sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia masih memiliki kehendak bebas yang mandiri. Ini menggambarkan sikap gereja, yaitu A. Dominasi, B. Antagonis, C. Akomodasi, D. Dualisme, dan E. Pengudusan. Jawaban A. Nomor 30. Gereja terpisah dari kebudayaan, namun tidak saling bertentangan, sehingga orang Kristen dapat berada dalam kebudayaan sekaligus juga dalam anugerah Allah. Inilah sikap gereja, yaitu A. Dominasi, B. Dualisme, C. Akomodasi, D. Antagonis, dan E. Pengudusan. Jawaban B. Nomor 31. Tarian daerah dibarui untuk digunakan dalam pelayanan gereja, termasuk dalam sikap A. Dominasi, B. Dualisme, C. Akomodasi, D. Antagonis, dan E. Pengudusan. Jawaban E. Nomor 32. Standar kebenaran yang digunakan untuk menentukan benar tidaknya suatu teori adalah A. Tradisi, B. Alkitab, C. Kebutuhan, D. Keahlian, dan E. Keseimbangan alam. Jawaban B. Nomor 33. Kebudayaan adalah pengerjaan dalam kurung pengusahaan, pengolah, kemungkinan-kemungkinan dalam alam diciptakan oleh manusia. Definisi ini adalah pendapat A. Merville J. Herkovitz, B. Bronislaw Malinowski, C. J. Verkuhl, D. John Way, dan E. Martin Luther. Jawaban C. Nomor 34. Allah menciptakan manusia bukan hanya sebagai makhluk paling mulia di atas segala makhluk ciptaan lain, tetapi juga yang paling agung dan dilengkapi akal budi. Ini yang menyebabkan manusia dapat mengembangkan A. keagamaannya, B. ilmu pengetahuan, C. pengalaman pribadi, D. tuntunan zaman ini, dan E. kemampuan manusiawinya. Di jawaban B. Nomor 35. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia bisa menjadi pribadi yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ini terlihat melalui sikapnya, yaitu A. mengabaikan Tuhan dalam setiap rencananya, B. bekerja keras agar hasil usahanya berhasil, C. bekerja secara profesional, D. meningkatkan kemampuan agar tetap dikenal, dan E. pengembangan diri secara profesional. Jawaban A. Nomor 36. Manusia dapat menentukan sikap yang benar sesuai Alkitab dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila ia A. berpedoman pada Alkitab, B. menyesuaikan dengan budaya, C. mengikuti perkembangan teknologi, D. memahami semua ilmu pengetahuan, dan E. mempunyai wawasan yang luas. 36A. 37. Sikap yang benar dari warga gereja untuk menghadapi kebudayaan dan kehidupan sehari-hari adalah A. membuang budaya, B. gaya hidup instan, C. memisahkan budaya dari gereja, D. menggunakan budaya yang benar, dan E. memilih salah satu dari budaya. 37. Jawaban D. Nomor 38. Perintah Allah kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan menguasainya mengandung pengertian bahwa manusia diizinkan Tuhan untuk A. menggunakan alam Tuhan yang memelihara, B. mengolah alam untuk menerima kekayaan, C. melakukan apa saja untuk memperoleh
alam semesta. D. Memanfaatkan alam semesta demi modernisasi. E. Mengolah alam semesta untuk kehidupannya. Jawaban E. Nomor 39. Dia dihukum oleh gereja karena dianggap menentang ajaran gereja meskipun di kemudian hari, bahkan sampai saat ini kita semua tahu bahwa teorinya yang benar. Ini adalah pengalaman A. Nicolaus Copernicus, B. Martin Luther, C. Paus Yohanes Hus, D. Galileo, dan E. Abraham Lincoln. Jawaban B. Nomor 40. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menguasai alam semesta termasuk mengembangkan kebudayaan. Hal ini merupakan amanat kebudayaan yang tertulis di dalam A. Kejadian 1 ayat 6, B. Kejadian 1 ayat 28, C. Kejadian 1 ayat 18, D. Kejadian 2 ayat 24, dan E. Kejadian 2 ayat 25. Jawaban B. Baiklah, untuk kelas 11, untuk pembahasan kita pada hari ini, kiranya soal-soal ini dapat bermanfaat di dalam kalian nanti mempersiapkan diri kalian untuk soal-soal ulangan di semester 2 ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kalian. Amin.